Tema kajian kita pada siang hari ini adalah menyiapkan generasi yang soleh dan soleha serta adaptif. Tema ini saya angkat karena hari Ahad kemarin kuliah subuh saya ditanya oleh seorang ibu yang menampakkan kegelisahannya. Apa gelisahnya? Pak Ustadz, saya tanya. Ya Bu, silakan. Apa pertanyaannya? Bagaimana ya menyiapkan generasi anak-anak kita sekarang ini? Katanya beda dengan zaman kita dulu. Kalau zaman saya dulu kan untuk lihat pornografi itu susah, nggak gampang. Mainannya cukup dengan jeruk bali dipotong jadi mobil-mobilan main. Anak sekarang mainnya game terus. Waktunya dengar azan nggak bergerak katanya. Kalau toh di rumah kita hati-hati, begitu keluar rumah lihat pergaulannya bebas. Ini kegelisahan seorang ibu ya. Hari Selasa kemarin saya memberi kuliah mahasiswa S2, mata kuliahnya leadership, kepemimpinan, karena saya bukan dosen agama. Muncul satu pertanyaan dari mahasiswa, kalau mahasiswa S2 itu umurnya kira-kira antara 24 sampai 40 tahun yang kuliah. Tanya Pak, ya apa pertanyaan saudara? Bagaimana caranya kalau kita nanti keluar dari kampus bisa diterima di tempat-tempat bekerja, hidup kita nyaman, gampang. Jadi saya buatlah dua pertanyaan itu, saya bagikan di sini, barangkali ada jamaah yang memiliki problematika yang mirip dengan pertanyaan itu. Satu, bagaimana menyiapkan keturunan kita soleh dan soleha, nanti hidupnya mudah. Nah, saya bilang kepada mahasiswa saya, saudara tahu ini, tapi tidak praktek, maka hidup saudara tetap susah. Jadi kalau mau gampang, praktekkan. Nah, ya, itu tema kita ya, Bapak Ibu. Bagaimana anak kita soleh dan soleha? Bagi orang tua menjadi qurratu a'yun, penyujuk hati, mantunya baik-baik, sopan-sopan, pokoknya damai hidupnya. Ya. Dan prospek anaknya itu bisa diproyeksikan tidak akan pernah jadi orang miskin, tidak pernah jadi orang susah. Saya akan menjawab semua pertanyaan itu kalau Bapak Ibu nanti tanya sama saya. Dijamin tingkat kebenarannya berapa persen Ustaz? Saya mengatakan 99% proyeksinya benar. Anak kita nggak akan jadi anak nakal dan hidupnya pasti mudah, dengan catatan dipraktekkan. Kalau cuma nanya doang habis itu nggak praktek ya, tidak tercapai. Ya. Ini jawabannya ya Bapak Ibu dan adaptifnya pakai bahasa Indonesia ya. Anak itu kuncinya makanan, role model, contoh, pembiasaan, komunikasi, doa. Ini yang dilakukan orang tua ya. Generasi adaptif, seorang anak kita itu harus dikasih satu, dan nggak akan susah Pak. Nggak ada anak kita yang akan susah itu pendidikan, menguasai teknologi informasi, maaf
pakai bahasa Inggris saja, komunikasi, lisan, tulisan, 4 punya leadership. Ini pembahasannya nggak mungkin selesai, Pak. Ini panjang. Saya tulis di sini ya, Pak. Multi cultural fluency. Nah, itu aja dulu lah. Bapak Ibu, saya berani garansi ini karena ini pakai ayat-ayat. Jadi hidup kita itu ke depan itu bagi yang muda-muda, gampang dan tidak, itu bisa diproyeksikan yang kebenarannya 99. Yang 1% itu hanya persiapan menghadapi ujian. Persiapan menghadapi ujian. Jadi kita itu, keturunan kita itu akan soleh dan soleha, syaratnya jangan pernah dikasih makanan haram. Syaratnya itu aja. Kalau itu tidak terpenuhi, ya bagaimana berharap pulang bawa rezeki hasil memalsukan tanda tangan, pulang bawa rezeki yang bergagal hasil mengurangi timbangan. Haknya orang dibawa pulang, tapi pingin anaknya soleh dan soleha. Dari mana? Kan jelas ini ayatnya. Ayo dibuka kembali di Al-Quran, HP-nya Pak. Buka kembali. Jelas sekali. Perbuatan-perbuatan setan yang suka nonton-nonton yang gak jelas itu pasti makanannya gak jelas. Haram-haram dimakan. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Jangan kamu mengikuti perbuatan-perbuatan setan, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Jadi orang yang suka makanan haram itu sudah mengikuti perbuatan setan. Hadisnya sahih, lihat di Sahih Bukhari, lihat di Riyadhus Shalihin. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrodan fadaiku majariyau bilju. Kata Rasulullah SAW, setan itu muter-muter di dalam tubuhnya manusia itu bersamaan dengan peredaran darahnya, kata Nabi. Oleh karena itu persempitlah dengan lapar. Udah tahu caranya bagaimana supaya setan nggak mengalir, lapar. Lapar itu dibagi 2. Kamu sering berpuasa, 1. Orang kalau lagi puasa nggak akan berani maksiat. Kalau mau maksiat nunggu berbuka dulu dia. Ya, tapi kan puasanya sia-sia Pak, ya kan? Masa habis puasa berbuat maksiat, habis puasa mencuri kan nggak mungkin. Yang kedua, halalan thayyiban. Halal, saya sebagai pegawai, saya juga ASN Pak, pegawai negeri, umur saya sudah jalan 62 tahun, tapi belum pensiun karena dosen, dan 62 tahun. Kerjaannya kan halal, mengajar. Bapak pulang belum toyib. Kenapa belum toyib? Haknya orang belum dikasih. Mana? Jadi bawa pulang gaji halal nggak boleh langsung dimakan sebelum haknya orang diberikan. Berapa persen Ustaz? Saya memang standarnya tinggi, nggak mau 2,5%, karena 2,5% itu masih di perbatasan antara pelit dan tidak pelit. Sebab orang pelit itu Ustaz, itu sifatnya orang kufur. Lihat aja ini kan orang kufur itu pelit. Nah,
toibat. Lihat aja, lihat sendiri tuh. Lihat sendiri. Nanti dikira saya nuduh-nuduh orang. Wa idza masahul khairu manu'ah. Kalau orang kufur itu, kalau dikasih rezeki, orangnya kikir, orangnya pelit. Itu yang bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saya. Maka yang namanya halalan thayyibah, kerjanya jujur, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, kerjanya jujur. Surat 23 ayat 8. Yang namanya thayyibah, haknya orang sudah dikeluarkan dulu baru dimakan. Itu ada kaitannya nanti dengan doa. Engkau rajin berdoa tapi makanannya haram, enggak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa kita. Caranya gitu. Kalau ingin keturulannya soleh dan soleha, makanannya halal thayyibah, ini semua dilaksanakan. Anaknya mau 5, mau 10, soleh dan soleha. Jelas Pak itu. Pasti ya. Nah, bahkan yang ekstrimnya, orang kalau makanannya itu halalan thayyibah, kata Allah di surat Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah, orang yang memperhatikan makanannya, pilih-pilih yang halal dan baik, itu menunjukkan bahwa dia orang yang bersyukur dan benar-benar dia pengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau benar-benar taat kepada Allah, makanannya pasti diperhatikan. Kita lihat yang lain. Role model. Surat As-Saffat 102. Kita semua sudah pernah mendengar bagaimana Nabi Ibrahim melahirkan Ismail, ya kan? Maksudnya melahirkan generasi, bukan beliau yang melahirkan. Tentu kita semua tahu ya, nggak usah nanya. Nabi Ibrahim itu ujiannya mulai dari khitan, sunatnya, usianya 70-80 tahun baru sunat. Itu pun motong sendiri. Menikah sulit punya anak. Begitu punya anak, suruh menyembelih. Ibrahim alaihissalam waktu disuruh menyembelih anaknya, umur belasan tahun Pak Ismail, nggak langsung dipotong anaknya, diajak dulu nih berkomunikasi. Ini nanti ditambahkan surat 4 ayat 9. Apa komunikasinya? Wahai anakku, Bapak ini mimpi disuruh menyembelih kamu. Kalau menurut pendapat kamu bagaimana? Nah, anak umur belasan tahun Pak ditanya, menurut pendapat kamu bagaimana? Baca sendiri kalau nggak percaya. Karena Ismail menjawab, ya abati, if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas-shabirin. Wahai bapakku, kalau itu engkau yang bermimpi, sembelih aja Pak saya. Niscaya ayah melihat saya ini orang yang sabar dan ikhlas disembelih. Kalau disembelih aja mau, kira-kira kalau disuruh ke masjid mau nggak? Maulah, disembelih aja mau, apalagi kalau disuruh ke masjid. Lah ini anak kita, buru-buru disembelih disuruh ke masjid aja susah. Kenapa susah? Banyak orang tua itu masih contohnya ke masjid nunggu pensiun. Itu sebabnya. Bukan dari kecil. Anak Pak kalau dari kecil umur 3 tahun dibawa ke masjid, dia pengen ikut, Pak ikut, tapi bapaknya tak pernah ke masjid. Bapaknya tak pernah ke masjid. Proses pembiasaannya di mana? Role model. Bapak-bapak di sini kalau saya ungkapkan, tapi mohon tidak tersinggung, ya, mohon tidak. Saya sayang semua pada bapak-bapak.
Anak saya laki-laki nggak ada keinginan merokok, karena nggak pernah lihat bapaknya merokok. Saya ini anti rokok, oh jelas nggak akan merokok anak saya. Di rumah asbak nggak ada, untung nggak ada. Cucu saya kalau saya mau masuk jalur Transjakarta, Genpa, dia manggil saya Genpa. You are not allowed to take this street. Nggak boleh masuk jalur sini. 6 tahun, Pak, 6 tahun. Karena selalu dikasih contoh sama Umi sama Abinya, nggak boleh masuk jalur Transjakarta. Ini enggak. Sama bapaknya sepeda motor, memang diajak dari kecil sudah diajari melanggar aturan dari kecil. Gimana nggak jadi? Besarnya jadi Pak itu, Pak. Besarnya jadi, betul nggak sih menurut Bapak Ibu? Setuju nggak dengan saya? Kalau kita rajin berolahraga dari anak kita kecil, ikut Pak dia. Coba, ini soal role model keteladan. Teori pendidikannya pembiasaan. Pembiasaan itu kata kita yang sudah usia 50 tahun ke atas masih ingat dengan nama Margaret Thatcher, yaitu mantan Perdana Menteri Inggris tahun 82 sampai 90. Nah, sama sebetulnya Pak dengan Islam pembiasaan. Apa kata Margaret Thatcher? Margaret Thatcher bilang, kamu harus memperhatikan pikiranmu. Bapak, pikirannya itu disucikan. Kalau kata Nabi, hatinya juga disucikan. Karena hati sama pikiran itu pasti memengaruhi caramu berbicara. Kalau otakmu kotor, senang berantem otakmu, hatimu juga begitu. Mulutmu pasti kalau berbicara semuanya maju domba. Maka perhatikan dulu pikiran kita sama hati kita. Kata Nabi kan jelas, kalau segumpal darah hatinya itu baik, pasti ucapannya baik, perilakunya baik. Jadi hati ini mesti dibenahi. Kemudian kata Margaret Thatcher, perhatikan apa yang kamu ucapkan. Kan Rasul bilang, "Mangkana yu'minuna billah wal yaumil akhir." Ada 3 ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Satu di antaranya, falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan pernah mau bicara kecuali bicaranya bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, ya pilih diam. Ajaran Rasulullah SAW. Maka perhatikan dulu ngomongnya. Karena omongan kita ini akan mempengaruhi perilaku. Perilaku kita akan menjadi kebiasaan. Bapak Ibu, bapak-bapak merokok itu awalnya kan nyoba Pak satu. Ini awal kali ya. Ternyata temannya mau cerita, keren lu merokok, keren lu. Masih umur bapak 11 tahun Pak ya, 11 tahun bapak, keren lu. Wah, karena keren ulangi lagi, kan gitu kan. Waktu itu sebetulnya belum kecanduan, itu baru yang kedua, ketemu teman perempuan, kagum, masih kecil, hebat merokok. Wah, semakin jadi, semakin jadi. Jadi ada orang yang berpikir merokok itu keren gitu loh. Bagi orang, bagi saya sih nggak ada keren-kerennya. Bagi saya Pak ya, saya nggak merokok, produktif juga. Wah, tulisannya banyak, produktif juga. Mikir lancar-lancar saja. Ada kan orang alasan merokok supaya mikirnya lancar. Ini ternyata konsep surat cuma 1 lembar rokok udah habis 3 batang, suratnya belum jadi. Wah, banyak kan merokoknya namanya. Akhirnya saya nggak ada di apapun Pak ya, kan di sini nggak ada yang merokok ya Pak ya. Nah, mesti mah nggak ada merokok. Kebiasaan ini. Nah, perhatikan kebiasaan
kebiasaanmu, karena kebiasaanmu itu akan menjadi karakter. Jadi kalau Bapak Ibu tanya apa itu karakter? Karakter adalah perilaku yang diulang-ulang secara konsisten sehingga dia membranding diri. Kalau namanya Nurholis Majid, Bapak Ibu pasti terbayang. Ingat kalau cara bicara begini, itulah karakter. Sampai kalau disebut nama orangnya, Bapak Ibu kalau saya sebut Andi Hidayat, apa yang terbayang? Pasti ngomongin Quran kan? Karena itu diulang-ulang. Itulah karakter. Dan kata Margaret Thatcher, perhatikan karaktermu, tindakanmu yang berulang-ulang, karena karaktermu itu akan menentukan tujuan hidup. Dengan bahasa yang lain katanya, apa yang kamu pikirkan hari ini, maka 20-30 tahun lagi kamu akan seperti yang kamu pikirkan hari ini. Bapak Ibu, jadi mendidik anak yang soleh dan soleha itu contohnya ini harus kuat. Saya sindir lagi Pak ya. Ini kejadian baru 3 hari yang lalu barangkali. 3 hari yang lalu seorang ibu mengantar anaknya sekolah. Ini yang 3 hari yang lalu Pak. Anaknya yang digonceng masih SD dari seragamnya, pakai kerudung. Ibunya pakai baju new NC. Yang digonceng pakai kerudung di belakang, tapi ibunya pakai baju lengan pendek. Ini lumayannya gimana? Saya pernah waktu menjadi ketua Majelis Tigas Muhammadiyah memimpin beberapa sekolah, aturannya pakai kerudung. Ibunya turun buka pintu mobil anaknya pakai celana pendek, bahannya putih banget. Kebayang nggak kalau bahannya pilih? Bapaknya nafsu, apalagi yang lihat, ya kan? Kira-kira tingkat keberhasilannya berapa persen Pak? Tingkat keberhasilannya? Karena dia bingung, ini sebenarnya pakai kerudung ini formalitas untuk sekolah atau ini aturan Allah. Kalau ini aturan Allah, kenapa mama saya yang umurnya sudah 45 tahun tidak menutup aurat? Tapi kalau anak kita lahir begitu besar di rumah, contohnya uminya kalau keluar rumah nyari kerudung dulu, pakai jubah panjang, dia ngikut Pak, ngikut. Anak saya nggak disuruh sama istri saya, enggak, pakai kerudung sendiri. Sekarang malu. Soleh dan soleh. Persoalannya di kita, pembiasaan, komunikasi. Kan ini jelas. Coba kalau soal komunikasi, 70. Apa katanya? وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Nasihati anak-anakmu dengan bahasa yang baik dan kata-kata yang benar. Ini anaknya sendiri dibentak-bentak, goblok kamu, anaknya sendiri dibentak-bentak, mana sih? Anaknya sendiri dibilang pemalas kamu, mana. Jadi labeling itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya anak kan namanya anak kecil nggak paham dia nakal, sudah dibentak-bentak nakal kamu. Anak yang punya anak dia sendiri dia bingung, anak siapa kamu ini? Dia bingung, anak. Ada orang tua yang begitu Pak, bingung dengan anaknya sendiri. Anak siapa sih kamu? Ada, saya tetangga saya. Loh, kok dia bingung menurut saya ya? Itu gimana caranya nih? Dan kalau kita perkataannya baik, keuntungannya 3 di sini. Tuh 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu ikhlas saja karena saya sudah akan berhenti pukul 12.30. Dengan pemahaman Bapak Ibu, 1 akan bekerja kembali, mungkin ada yang tidak saum ingin makan siang supaya ikhlas Pak ya. Jadi
sebentar lagi. Kan jelas nih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Kalau kamu hati-hati dalam berbicara, Allah akan memperbaiki amal solehmu. Yuslih lakum a'malakum. Kalau engkau mengontrol ucapan, Allah yang akan memperbaiki perilakumu. Yang bilang Allah loh, bukan saya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau engkau hati-hati berbicara, kalau engkau punya dosa, maka dosamu akan dihapus Allah. Benar enggak itu Pak ayatnya? Nanti dikira saya bohong. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau engkau bicaranya hati-hati, nanti Allah yang membimbing kamu mencapai cita-cita, mencapai kemenangan yang agung. Itu jelas. Keturunan kita tidak akan pernah susah Pak hidupnya. Kalau dibilang pasti, saya bukan Tuhan. Insya Allah 99% anak kita tidak akan susah hidupnya dengan catatan tinggalkan pendidikan. Tinggalkan pendidikan. Rumah kita mau atapnya jelek, dinding tidak diplester, lantainya tanpa alas, hanya tanah, tinggalkan pendidikan. Nomor satu, nggak akan susah. Kalau sudah pendidikan, ikuti dengan yang lain-lain. Ini doa. Lihat aja, doa Bapak Ibu keinginannya akan dikabulkan Allah. Ini terakhir ya, Pak itu terakhir ya, karena sudah lulus. Tapi kalau ada yang mau tanya nanti boleh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad kasih tahu kalau ada orang tanya, saya ini di mana? Kasih tahu saya dekat dengan hamba-Mu. Saya lebih dekat dari tulang leher mereka. Kasih tahu Muhammad, kalau mereka meminta, dia berdoa kepadamu, pasti akan kabulkan permintaannya. Syaratnya mereka jadi orang taat, mengamalkan semua yang dikerjakan, dia tinggalkan semua yang aku larang. Saya kalau berdoa dikabulkan, menurut Bapak Ibu bahagia? Bahagia, karena keinginan saya tercapai. Yang kedua Bapak Ibu tebak, kalau saya berdoa, doa saya tidak dikabulkan, menurut Bapak Ibu kira-kira saya bahagia? Saya lebih bahagia, karena yang kedua adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pilihan saya. Saya pingin tapi sama Allah nggak dikasih. Oh, kata Allah itu nggak baik, meskipun kamu pingin, nanti gara-gara duitmu banyak, sesat kamu nanti, jadi punya fasilitas bermaksiat, punya fasilitas, akhirnya yang tidak baik tidak dikabulkan Allah. Syaratnya kita bisa ngomong begitu kalau kita sudah confident dengan ketaatan kita. Kalau kita sudah jadi orang taat, memang mau nggak mau hidup kita pasti diatur Allah. Kalau kita jadi orang taat, mau nggak mau hidup kita harus diatur Allah. Supaya apa? Selamat. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, ya insya Allah kalau saya kesini lagi kita lanjutkan aja di Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Allah menganugerahkan keberkahan kepada Bapak Ibu sekalian. Apa itu berkah? Nanti nggak paham, saya jelasin lagi. Berkah itu nanti boleh dicek di Google ya. Bertambahnya kebaikan pada diri bapak-bapak dan ibu-ibu, bertambahnya kebaikan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan di dalamnya ada unsur-unsur ilahi. Contoh, Bapak Ibu saya lihat bapak saya sehat nih, berkah enggak? Belum tentu.
Kalau sehatnya itu menjadikan Bapak lebih taat, ibadahnya lebih banyak, berarti di dalam ada unsur ilahi, itu berkah. Bapak duitnya nambah nih, dilihat, mobilnya tambah mahal nih, kan kelihatannya berkah tuh. Tapi kalau mobilnya dibawa ke tempat maksiat, itu nggak berkah. Kalau Bapak mobilnya tambah nyaman, tambah metik, tambah empuk, gini-gini, tapi kerjaannya jemputin ustaz, pergi ke masjid, bawa doa, itu berkah. Jadi tidak selalu yang kita pandang, kita silo itu berkah, Pak. Kalau tidak ada nilai kebenaran di dalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.